Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa dari Prodi PAUD. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah penelitian tindakan kelas yang berjudul Model-model penelitian tindakan kelas. Model-model PTK di sini yang pertama model Kurt-Lewin. Pertama kali PTK diperkenalkan oleh Kurt-Lewin pada tahun 1946. Pertama kali action research atau penelitian tindakan diperkenalkan. Pelaksanaan penelitian tindakan adalah proses yang terjadi dalam suatu lingkaran yang terus-menerus. Konsep pokok penelitian tindakan model Kurt-Lewin terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, tindakan atau acting. Yang ketiga, pengamatan atau observing. Yang keempat, refleksi atau reflecting. Siklus PTK menurut Kurt-Lewin. Di sini ada acting, ada planning, observing, dan reflecting. Yang kedua, model Chemis dan Mixerger. 1. Pengembangan dari konsep Kurt-Lewin. 2. Terdiri dari 4 komponen yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. Yang ketiga, tindakan dan pengamatan dijadikan sebagai satu kesatuan atau 2 kegiatan dalam satu kesatuan waktu. Yang keempat, paling banyak digunakan oleh praktisi pendidikan di Indonesia, guru atau kepala sekolah. Dan langkah-langkahnya yang pertama, penyusunan perencanaan atau plan. Yang kedua, pelaksanaan tindakan atau act. Yang ketiga, observasi atau observe. Yang keempat, refleksi atau reflect. Dan kembali lagi ke plan, act, observe, reflect. Model PTK menurut Chemis dan Mixerger seperti ini ya contohnya. Yang ketiga, model zone elite. Pada desain PTK zone elite tampak bahwa di dalam satu tindakan atau acting terdiri dari beberapa step atau langkah tindakan, yaitu langkah tindakan 1, tindakan 2, dan tindakan 3 dengan dasar pemikiran bahwa di dalam mata pelajaran terdiri dari beberapa materi yang tidak diselesaikan dalam satu tindakan. Penjelasan tahapan PTK Zone Elite. 1. Identifikasi masalah. 2. Penyelidikan. 3. Rencana umum. Yang keempat, implementasi langkah tindakan 1. Yang kelima, memonitor implementasi. Yang keenam, penyelidikan. Yang ketujuh, merevisi ide umum. Model PTK Zone Elite seperti ini bisa dilihat ya. Yang keempat, model Cohen DKK. Langkah-langkah dalam melakukan PTK atau disarikan dari Marzuki 1997 dalam Sukayat 2008. Model Cohen DKK. 1. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah dibagi 3. Yang pertama, ruang lingkup masalah. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, perumusan masalah. Analisis masalah. Yang kedua. Yang ketiga, merumuskan hipotesis tindakan. 4. Membuat rencana tindakan dan pemantauan. Yang kelima, pelaksanaan tindakan dan pencatatan. Yang keenam, mengolah dan menafsirkan data. Yang ketujuh, pelaporan hasil. 5. Model McKernan. Menurut McKernan, ada 7 langkah yang harus
dicermati dalam PTK. Yang pertama, analisa situasi. Yang kedua, perumusan dan klarifikasi permasalahan. Yang ketiga, hipotesis tindakan. Yang keempat, perencanaan tindakan. Yang kelima, penerapan tindakan dengan memonitoringnya. Yang keenam, evaluasi hasil tindakan. Yang ketujuh, refleksi dan pengambilan keputusan untuk pengembangan selanjutnya. Model PTK menurut McKernan seperti ini. Bisa dilihat ya. Dari bagian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, definisi masalah. Yang kedua, asesmen kebutuhan. Yang ketiga, hipotesis. Yang keempat, implementasi. Yang kelima, evaluasi. Yang keenam, pengambilan keputusan. Model Hopkins atau Ebert berpatokan pada desain model PTK para ahli pendahulunya. Selanjutnya, Hopkins menyusun desain yang dikenal model Ebert. Hopkins 1993. Bentuk alur kegiatan penelitian dimulai dari pemikiran awal atau recognition. Recognition mencakup kegiatan diskusi, negosiasi, menyelidiki kesempatan, mengakses kemungkinan dan kendali, atau mencakup keseluruhan analisis. Di dalam PTK, menurut Ebert, penelitian mencoba gagasan-gagasan baru untuk melihat peningkatan atau perubahan sesuatu dalam bentuk nyata pada suatu situasi. Yang pertama, penelitian tindakan dimulai dari suatu ide umum. Yang kedua, perencanaan untuk melakukan tindakan satu. Yang ketiga, monitoring dan pengamatan untuk melihat bagaimana hasil dari tindakan tersebut terhadap pencapaian tujuan. Yang keempat, pelaksanaan tindakan 2. Kemungkinan tindakan 2, peneliti dapat merubah keseluruhan rencana dan kembali mengulang tindakan ide dengan ide umum yang benar-benar baru, atau merevisi rencana dan melanjutkan dengan tindakan kedua. Model PTK Ebert seperti ini, bisa dilihat ya. Dari desain model PTK yang dikembangkan oleh beberapa ahli, kita dapat memilih desain model siapa yang akan dijadikan desain penelitian pada proses pembelajaran. Semua desain model penelitian di atas dapat dikembangkan kembali sesuai situasi dan kondisi sekolah yang akan dijadikan objek penelitian. Demikianlah presentasi saya hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.